Oke guys, balik lagi bersama gua Bang Mangki di channelnya Mangki Reviews. Nah, di video kali ini seperti yang udah dibilang sebelumnya, Bang Mangki bakal membahas tentang hoodie H&M yang NASA series, ori dan fake-nya kayak gimana. Oke, langsung aja ya. Jadi Bang Mangki sekarang ini udah punya hoodie H&M ini yang ori, masih dalam paper bag, dan yang fake-nya ini fake-nya beli di Shopee. Jadi kemarin udah dibuka sih plastiknya. Nah, ini yang orinya kita keluarin aja. Ini yang originalnya, tagnya masih nempel ya. Ini harganya dari store-nya 449.000 dan lagi ada potongan jadi 250.000 di semua store di H&M ada. Nah, jadi Bang Mangki ini kemarin mengincar tuh size-nya, ngincar size S sih sebenarnya, biar sama kayak yang ini kan size S ya. Tapi karena ini stoknya cuman ada XS, itu juga sisa 2 lagi di store-nya, sisa 2 lagi, jadi ya terpaksa harus ambilnya yang XS. Nggak masalah lah ya. Nah, kalau untuk yang fake-nya ini di Shopee itu berbagai macam sih harganya, tuh ada yang mulai dari 100.000, 120, 130, bahkan sampai 180.000 ada. Harganya tuh timpangnya tipis banget ya sama yang original, jadi sayang banget. Nah, ini truk pembeliannya resmi ya dari H&M. Kalian bisa lihat dari 449.000 diskon menjadi 250.000. Udah masukin aja lah itu mas. Oke, jadi untuk perbedaannya kita langsung, ini yang original ya, yang original, dan ini yang fake nya. Sebenarnya kalau di foto, di video itu sekilas nggak terlihat sih perbedaannya, cuman kalau begitu kalian megang langsung, melihat langsung barangnya itu, wah itu jauh banget sih, jauh banget. Nah, oh ya, ini yang H&M yang fake ini di Shopee banyak banget beredar. Shopee, Bukalapak, Tokopedia ataupun Facebook maupun Instagram juga. Mereka itu menyediakan size dari S sampai XL. Jadi jarang banget yang punya XS kayak gini. Kalau yang fake ya, XS itu jarang banget. Mungkin setelah video ini yang ngelihatnya itu mafianya ya, langsung berpikir, oh gua harus bikin size XS kali ya. Oke, ya nggak apa-apa sih, cuman ya di ini aja. Jadi langsung kita dari si tag lehernya. Ini tag lehernya. Nah, ini yang fake sama juga sih sebenarnya, cuman dari bahannya beda, ukurannya beda juga. Oke, jadi terus kalau yang original itu ini yang original ini tuh gadingnya pas warna gadingnya itu pas banget, dan yang fake ini, yang fake gadingnya tuh terlalu kuning banget, dan tidak ada sizingnya seperti ini, tidak ada sizing di labelnya. Tuh, dia cuman tag ini doang, label H&M doang, dan tulisan LOGG nya itu terlalu di bawah ya, terlalu kelipat jadi nggak kelihatan ya, nggak rapi lah, nggak simetris kan, namanya juga fake. Kalau dari tali hoodie sih ini pakai full cotton, dan ini yang polyester. Sebenarnya kalau tali hoodie itu nggak efek-efek banget sih, soalnya kenapa, kalau tali hoodie full cotton gini tuh gampang banget di dapetnya. Di Shopee bisa, dari manapun juga bisa, di pasar-pasar juga banyak. Jadi yang fake juga kadang ada yang menggunakan tali hoodie cotton seperti ini, banyak. Jadi tali jangan jadiin acuan. Dan oh ya, ini nih di lehernya itu yang original menggunakan list. Ingat ya, list H&M yang asli itu seperti ini nih, lurus. Bahannya tuh sama dengan bahan yang hoodie-nya gitu, sama bahan badan, kepala dan tangan tuh sama listnya. Beda dengan Champion. Kalau Champion kan kayak ada serat-seratnya ke sebelah kiri gini ya, tapi Champion juga ada beberapa yang pakai yang kayak gini sih. Cuman kalau H&M semuanya pakai yang kayak gini.
langsung aja ke washing tag atau wash introduction. Washing tagnya nih, ini dia washing tag. Nah, ini washing tagnya. Dan kebetulan banget Bang Mangki kemarin pas beli di store itu mendapatkan yang made in Indonesia. Nih kalian bisa lihat nih, made in Indonesia. Oke. Dan made in Indonesia di hoodie H&M ini terbilang cukup jarang sekali. Karena kenapa? Kebanyakan di store H&M itu menggunakan made in yang Kamboja dan Pakistan ataupun Bangladesh biasanya. Tapi Bang Maki juga kaget banget sih ini dapat yang made in Indonesia, bersyukur banget lah. Jadi biar lebih rinci aja gitu, sama-sama made in Indonesia dan dari depan juga udah lihat beda. Oke, ini dia yang fake, tag washing yang fake, dan ini yang original. Nah, kemudian di lembar keduanya sebenarnya gak ada masalah sih kalau di lembar kedua, cuman kalau kita perhatiin dari segi font, segi print dari tulisan itu jauh banget ya. Kalau untuk bahannya sih 11-12 sama sih, hampir tidak ada perbedaan kalau dari bahannya. Cuman balik lagi ya, kalau yang original itu biasanya ada introduction dari yang cliffcare.info kayak gini, yang kecil kayak gini. Cuman ini bukan patokan juga, soalnya semakin adanya fake education, si pembuat fake ini semakin berkembang, semakin berkembang gitu. Mereka untuk membagusi produknya dan membuat semirip mungkin. Kadang ada juga yang fake tapi pakainya kayak gini. Jadi jangan terlalu jadiin acuan lah. Yang paling harus jadi acuan tuh itu tadi, dari kerapian jahitan udah jelas, apalagi dari sablon. Nih, dari segi sablonnya tuh, dari segi sablonnya kalian bisa lihat ini fake dan ini original. Dari tekstur aja yang fake ini lebih kasar, teksturnya lebih kasar, dan yang original lebih halus. Dan printing sablon lebih rapi, jauh lebih rapi. Kalau misalkan ada yang bilang, oh iya namanya juga tidak lulus quality control, tidak lulus quality control, enggak seperti ini. Lagian H&M itu kalau dari hoodie, apalagi yang men's, yang untuk cowok, itu hampir tidak ada yang namanya tidak lulus quality control, kecuali H&M Kids ataupun H&M Woman seperti blouse, kemeja dan lain-lain, itu ada, itu asli ada untuk sisa ekspornya. Tapi kalau misalkan yang hoodie seperti ini, yang men's gini, itu jarang banget keluarannya, apalagi yang dengan anda tidak lulus quality control. Apalagi kalau bilangnya sisa ekspor itu udah parah banget ya, karena kan H&M juga ada MOU-nya di Indonesia, ya artinya PT-nya di Indonesia, produksinya di Indonesia, dan untuk dikirim ke Indonesia juga gitu, dijual di mall-mall yang ada di Indonesia, kayak gitu maksudnya. Untuk sablon belakang, nih, sablon belakang itu udah tertaker banget ya. Kalau yang fake itu enggak rapi dan permukaannya itu sangat kasar, sablonnya sangat kasar, sangat kasar. Jadi sama dengan yang depan, sablon depan tadi. Kalau untuk jahitan sih kalau yang fake ini gimana ya, dia sebenarnya rapi. Kalau untuk jahitan rapi, dia di stick juga, nggak ngasal gitu. Untuk jahitannya ya oke lah gitu kalau untuk jahitannya. Jadi kalian jangan tertipu di jahitannya. Harus yang diperhatiin tuh ya balik lagi ke sablon, detail sablon seperti inilah yang mereka itu susah buat niruinnya ya, buat ke originalnya. Untuk apalagi ya, terus kalau dari segi bahannya, ini kan dia H&M itu menggunakan cotton fleece ya. Untuk dari segi bahannya, yang fake ini agak tipis dikit sih dari yang ori. Kalau yang ori agak tebal, kalau yang fake ini agak tipis dan layu lah, seperti layu gitu loh. Tuh. Kalau yang original tuh agak tebal, dan dari tali karet ribnya ini tuh, dari tangannya aja dia nggak
menggunakan proses stick kalau yang fake dan mengkerut ya, tidak melalui proses stick. Maksudnya stick tuh kayak gini loh. Tuh. Ini stick nih namanya nih. Di setiap sambungan dijahit 2 jarum seperti ini. Biasanya menggunakan mesin overdeck. Kalau yang original, ini fungsinya agar tidak mudah copot pada saat ketarik ataupun apapun gitu ya. Kalau ini nggak di stick sama sekali, cuman ya udah red gas sama bahan disambungin aja gitu. Jelek sih. Tuh kayak gini. Kalau yang original tuh biasanya terdapat yang nggak di stick gini ada, cuman itu udah vintage sih, udah lawas banget. Ibaratnya teknik dulu gitu, bukan yang sekarang. Kalau yang sekarang itu semua udah dikembangin menjadi seperti ini, udah di stick kayak gini. Sama ya kurang lebihnya dari yang di bawahnya juga. Jadi untuk KNM sih paling segitu aja sih. Perbedaan dari fake dan orinya tuh pertama kan tadi dari labelnya, dari washing tape, terus kemudian dari sablon, dari tali hoodie, dan kalau Bang Mangki sih bilang ya kan dari harga juga nggak jauh-jauh banget sebenarnya, nggak jauh-jauh banget. Kalian tuh bisa dapetin yang original kayak gini tuh cuma 250.000, asal kalian hoki aja. Datang aja ke store KNM, cari yang lagi diskon cuci gudang itu nggak masalah lah. Kalau nggak dapet nanti minggu depannya lagi ataupun besokannya lagi bisa datang lagi. Kalau misalkan kalau yang beli fake kayak gini nih, misalkan kalian beli yang 100.000, ini 250.000, emang sih bisa 2 kali lipat kan, tapi kepuasan itu nggak bisa dibeli men sama uang. Intinya ke situ aja sih. Dan kalian beli 250.000 ini udah pasti awet. Yang namanya original itu udah pasti awet. Kalian bisa dipakai untuk bertahun-tahun masih good looking, kelihatan si hoodie-nya. Ya jadi istilahnya kan ada pepatah tuh yang namanya original as always good looking tuh ya kayak gitu. Dan kalian ini beli 100.000, paling kalian bertahan beberapa bulan tuh berbulu, sablonnya crack ataupun luntur dan lain-lain. Nanti kalian harus beli lagi. Misalkan 2 bulan, bertahan 3 bulan, kalian beli lagi 200.000, udah hampir sama ini. Bahkan nanti bisa lebih, nanti rusak lagi gitu lagi. Ya misalkan dalam 1 tahun kalian bisa beli 4 kali, kalau ini cukup 1 aja kayak gitu. Itu kan lebih boros sebenarnya kalau beli fake itu dibandingkan beli yang original kayak gitu. Jadi sih paling ya segitu aja sih. Kalau HNM nggak terlalu banyak yang mencolok gitu ya. Kayak Champion kan, kalau Champion tuh banyak banget ininya material atau patch, aksesoris dan lain-lainnya. Nah kalau untuk HNM sih paling segitu aja. Dan buat kalian, oh iya kemarin kan ada sempat nanya ke Bang Manti, Bang kenapa nggak review Stasi, kenapa nggak review Supreme, Beb dan lain-lain. Sebenarnya bukannya nggak mau, cuman untuk apalah Bang Mangki mereview yang seperti itu, karena dari harga juga sebenarnya udah kelihatan gitu. Sebenarnya champion nih, kita berbicara champion, kalau Champion tidak ada pabriknya di Indonesia, Champion itu setara dengan Supreme, dengan Beb, Stasi dan lain-lain. Itu mereka brand hype itu sama sebenarnya kalau Champion itu, cuman karena adanya Champion produksinya di Indonesia, jadi untuk mendapatkan barang yang orinya dengan harga murah itu masih dibilang wajar gitu. Jadi kalian harus pilih-pilih dulu gitu loh sebelum kalian beli ke store. Ya maksudnya terserah sih, kalau emang kalian budgetnya lebih ya mangga gitu beli ke store. Cuman ya kalau kayak Bang Mangki gini budgetnya kurang kan sayang gitu kalau langsung harus beli ke store gitu kan. Kenapa enggak gitu kalau harus cari yang sisa ekspornya gitu. Cuman balik lagi literasi kita yang harus ditambah lagi dengan brand tersebut gitu sebelum kita mau membeli. Nah jadi kan balik lagi, kalau Stasi itu kan nggak ada made in Indonesia ya, kayak Stasi, Supreme, Beb itu mereka kan nggak ada produksi di negara-negara berkembang lah istilahnya. Jadi untuk membedakan itu sebenarnya gampang, dari harga aja udah kelihatan banget gitu. Kalau misalkan harganya masih di under 500, yaitu kalau misalkan baru, ini bicara barang baru ya, baru tapi di under 500 tuh udah wah udah kacau banget sih, udah kelihatan banget itu udah pasti fake gitu, atau biro one on one gitu, banding satu gitu. Itu udah pasti tuh kualitas seperti itu. Racer juga gitu. Jadi bukannya nggak mau ya, sekali lagi, tapi kedepannya Bang Aki akan mencoba lah untuk
mereview brand-brandnya itu apa yang tadi Bang Maki sebut, dan apa aja sih perbedaan dari brand-brand yang yang tadi Bang Maki sebut tuh, fake-nya di mananya, orinya di mananya tuh kita lihat aja nanti. Buat kedepannya akan Bang Maki usahakan lah, karena kan kalian juga tahu sendiri lah harga-harganya yang original tuh bisa nyampe jutaan ya, 5 juta, 6 juta, wah itu udah gila banget sih. Oke, jadi itu aja, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa ya untuk H&M apalagi yang harus Bang Maki review, kalian tulis aja di komen nanti atau email ke Bang Maki di mankireviews7@gmail.com. Bye bye.